Ini adalah laporan WAF yang disebut Sri Mulyani mengancam ekonomi RI. Ancaman besar yang menanti ekonomi dunia dan Indonesia yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berasal dari laporan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum atau WEF yang bertajuk The Global Risk Report 2021. Seperti yang dikutip oleh CNBC Indonesia pada Senin hari ini, laporan tersebut diperoleh lewat sumber yang andal dan akurat. Responden yang terlibat meliputi para investor besar dan analis ekonomi terutama dunia yang menggunakan kondisi sekarang sebagai asumsi awal untuk memprediksi kondisi jangka pendek hingga menengah panjang. Dalam laporan tersebut dikatakan efek pandemi COVID-19 merusak banyak aspek kehidupan. Banyak orang di dunia yang tidak bisa menahan tekanan sehingga berujung pada kemiskinan. Jurang dengan orang kaya pun tercipta semakin lebar karena pemanfaatan teknologi. Pada kuartal ketiga 2020, data menunjukkan adanya pemulihan ekonomi. Beberapa negara mulai melakukan pelonggaran, namun ternyata di akhir tahun penyebaran virus kembali meningkat tajam, sehingga kebijakan berubah lagi menjadi lockdown. Pandemi juga meningkatkan angka pengangguran. Belum ada jaminan ketika ekonomi pulih kelompok ini akan kembali mendapatkan pekerjaan. Efisiensi yang terbentuk ketika pandemi dikhawatirkan terus dipertahankan perusahaan dengan melibatkan digitalisasi, sehingga dalam jangka pendek atau 2 tahun nanti dikhawatirkan ada krisis pekerjaan. Kaum milenial yang mendominasi akan merasa kecewa karena sulit untuk tumbuh. Selanjutnya ketidaksetaraan penggunaan teknologi digital dan stagnasi ekonomi di beberapa negara karena terlambat pulih. Hal lainnya dikhawatirkan jangka pendek adalah kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, erosi kohesi masyarakat, dan serangan teroris. Sementara itu dalam jangka menengah atau 3-5 tahun nanti, ancaman lebih buruk dikhawatirkan terjadi. Di antaranya adalah penggelembungan aset dalam skala ekonomi besar, atau asset bubble burst in large economies. Harga perumahan, dana investasi, saham, dan aset lain dalam ekonomi besar semakin jauh atau terputus dari ekonomi real. Lalu krisis utang di negara-negara besar atau debt crisis in large economies. Keuangan perusahaan atau keuangan publik kewalahan oleh akumulasi utang dana atau pembayaran utang di negara-negara besar yang mengakibatkan kebangkrutan massal, gagal bayar, kebangkrutan, krisis likuiditas, ataupun krisis hutang negara. Kemudian kegagalan untuk menstabilkan harga atau failure to stabilize price trajectories, yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol kenaikan harga atau inflasi, atau penurunan harga atau deflasi yang tidak terkendali pada tingkat harga umum barang dan jasa. Lalu renggangnya hubungan antar negara atau fracture of interstate relation, yaitu persaingan ekonomi, politik, dan atau mungkin teknologi antara kekuatan geopolitik yang mengakibatkan retaknya hubungan bilateral dan atau meningkatnya ketegangan. Konflik antar negara atau interstate conflict. Konflik bilateral atau multilateral yang berperang antar negara dengan konsekuensi global, serangan secara biological, kimiawi, dunia maya, dan atau fisik, intervensi militer, perang proksi, dan sebagainya. Lalu geopolitisasi sumber daya strategis atau geopolitization of strategic resource. Konsentrasi, eksploitasi, dan atau pembatasan mobilitas oleh negara untuk barang, pengetahuan, jasa, ataupun teknologi yang penting bagi pembangunan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan geopolitik. Sementara itu untuk 10 tahun ke depan, maka risiko yang perlu dikhawatirkan adalah cuaca yang ekstrim, kegagalan tindakan iklim, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. WEF juga mencatat kemungkinan digital power contraction, digital inequality, and cyber security failure, yaitu penyakit menular juga tidak bisa diabaikan kembali terulang di masa depan, bersamaan dengan krisis mata pencarian dan juga krisis utang, serta kerusakan infrastruktur TI.